Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali bersama Bapak. Kali ini di pembelajaran tematik. Nah, sebelum kita lanjut, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Nah, berdoa Bapak pimpin langsung. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan berada pada pembelajaran tematik, yaitu dengan tema 9, subtema 1, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, dalam kesempatan kali ini kita sudah masuk di tema 9, yaitu subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Nah, di subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 itu terdapat 3 muatan pelajaran. Yang pertama yaitu muatan IPA, yang kedua muatan bahasa Indonesia, dan yang ketiga yaitu muatan SBDP. Nah, langsung saja kita pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pada muatan IPA yang pertama yaitu ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa mampu mengetahui benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu siswa mampu menjelaskan ciri-ciri satunggal dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu pada muatan bahasa Indonesia terdapat juga 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan isi iklan dalam media cetak. Yang kedua yaitu siswa mampu menjelaskan unsur-unsur iklan media cetak. Nah, yang selanjutnya itu pada muatan SBDP. Di dalam SBDP itu ada 1 tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu mengetahui jenis-jenis tangga nada. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita langsung saja pada pendalaman materi. Baik anak-anak, kita langsung saja masuk pada pendalaman materi, di mana kita sudah masuk di tema 9 dengan judul lingkungan sahabat kita. Pada subtema 1 dengan judul benda tunggal dan campuran. Nah, di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, di mana pembelajaran 1 dan 2 itu terdapat 3 muatan pelajaran. Yang pertama muatan IPA, yang kedua muatan bahasa Indonesia, dan yang ketiga muatan SBDP. Kita langsung masuk pada muatan yang pertama, yaitu muatan IPA. Pada muatan IPA, yang pertama kita akan belajar mengenai benda dalam kehidupan sehari-hari. Di sekitar kita banyak terdapat benda. Ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Benda-benda itu menempati ruang dan memiliki massa. Artinya, benda-benda itu bisa diukur volumenya dan bisa ditimbang massanya. Segala sesuatu yang memiliki massa disebut dengan materi. Contohnya, di sini ada 2 benda, yaitu yang pertama air hangat menempati ruang dan memiliki massa, atau air hangat ini dituangkan ke dalam gelas, jadi dia menempati ruang gelas tersebut dan memiliki massa. Yang kedua, kita lihat ada susu bubuk menempati ruang dan memiliki massa. Sama halnya dengan air hangat, jadi bubuk susu tersebut diletakkan pada sebut saja toples dan menempati ruang toples tersebut dan memiliki massa. Selanjutnya, yang kedua, muatan IPA, kita akan belajar mengenai menjelaskan ciri-ciri satunggal dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu satunggal? Satunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Ya, jadi satunggal itu adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Jadi Bapak akan berikan contoh benda-benda yang termasuk satunggal. Yang pertama ada emas. Ya, dia adalah tersusun atas satu zat jenis. Yang kedua ada perak. Yang ketiga ada gula.
Yang keempat ada garam dapur. Nah, ini adalah beberapa contoh benda-benda yang termasuk sat tunggal di mana hanya tersusun atas satu jenis sat. Nah, bagaimana dengan sat campuran? Ya. Campuran adalah materi berupa kumpulan dari dua sat atau lebih sat. Dalam campuran, sifat-sifat sat asal masih tetap tampak. Nah, jadi salah satu contohnya yaitu teh, ya, teh hangat. Di mana campurannya di sana terdapat air, ada serbuk teh dan gula. Jadi dicampur menjadi teh hangat. Jadi ini adalah sat yang sudah dicampurkan dengan beberapa sat lainnya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk pada muatan yang kedua, yaitu muatan bahasa Indonesia. Jadi pada muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar mengenai menjelaskan isi iklan dalam media cetak. Masih ingat apa itu iklan? Iklan adalah informasi untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada pembaca agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi iklan disajikan dalam bentuk media cetak dan media elektronik. Iklan media cetak merupakan iklan yang ditulis atau dicetak. Contoh media cetak yaitu koran, majalah, tabloid, brosur, atau baliho. Nah, itu adalah pengertian iklan dan contoh dari media iklan cetak. Nah, jika media iklan elektronik itu contohnya seperti internet, ya, ada website, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar mengenai menjelaskan unsur-unsur iklan media cetak. Iklan dalam media cetak memiliki unsur-unsur. Ya, jadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul iklan, itu sudah pasti. Yang kedua ada isi iklan. Yang ketiga ada sumber iklan. Yang keempat ada deskripsi produk. Dan yang kelima ada alamat dan nomor kontak sumber. Jadi ini adalah 5 unsur-unsur dari iklan media cetak. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk pada muatan yang ketiga, yaitu muatan SBDP. Pada muatan SBDP kita akan belajar mengenai jenis-jenis tangga nada. Nada-nada harmonis tersusun secara berjenjang, disebut tangga nada. Salah satu tangga nada adalah tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis dibedakan menjadi tangga diatonis mayor dan tangga diatonis minor. Yang pertama kita akan belajar mengenai tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor yaitu tangga nada yang memiliki susunan nada yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ya. Jadi lagu dengan tangga nada diatonis mayor memiliki ciri-ciri antara lain bersifat gembira, bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Contoh lagunya yaitu Maju Tak Gentar, Hari Merdeka, dan Indonesia Raya, dan ada beberapa contoh lainnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu tangga nada diatonis minor. Tangga nada yang memiliki susunan nada yaitu 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Lagu dengan tangga nada diatonis minor memiliki ciri-ciri antara lain bersifat sedih dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a. Contoh lagunya yaitu Gugur Bunga, Syukur, dan Himne Guru, dan lagu-lagu lainnya yang bersifat tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor dibedakan menjadi 3 jenis.
Ya, yang pertama yaitu tangga nada minor asli, di mana tangga nada minor asli adalah tangga nada minor yang hanya memiliki nada-nada pokok, belum mendapat nada sisipan. Yang kedua, ada tangga nada minor harmonis, di mana adalah tangga nada minor yang nada ketujuhnya dinaikkan setengah laras dan saat turun jaraknya tetap sama. Ya, jadi keterangannya itu menggunakan tanda kres, ya, untuk menaikkan setengah nada. Yang ketiga yaitu ada tangga nada minor melodis, yang dimana tangga nada minor melodis adalah tangga nada minor yang nada ke-6 dan ke-7 dinaikkan setengah laras dan saat turun nada ke-6 dan ke-7 diturunkan setengah laras. Ya, keterangannya sama, tandanya dalam bentuk kres untuk meningkatkan setengah nada dan tanda pugar untuk mengembalikan ke nada semula. Nah, itu adalah jenis 3 tangga nada diatonis minor, ya. Dan juga itu tadi pembelajaran dengan materi SBDP yaitu jenis-jenis tangga nada, ya, tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan materi tematik tema 9, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Nah, bagaimana perasaan kalian? Tentunya menyenangkan ya. Nah, sebelum kita menutup atau mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita simpulkan terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari atau apa yang sudah kita jadikan tujuan pada pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama yaitu pada muatan IPA. Adapun kesimpulannya yaitu mengenai benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana tadi kita juga sudah pelajari benda-benda apa saja, yaitu benda itu menempati ruang dan memiliki massa. Nah, di mana benda-benda itu bisa diukur volumenya dan bisa ditimbang massanya. Setelah itu segala sesuatu yang memiliki massa itu disebut dengan materi. Contohnya, nah, ada sebuah gelas yang berisikan air. Ya, jadi air tersebut memenuhi ruang di dalam gelas tersebut. Nah, jadi air tersebut dinamakan atau disebut dengan materi. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua mengenai menjelaskan ciri-ciri satunggal dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Di mana satunggal itu adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Di mana contohnya tadi sudah Bapak jelaskan, di mana ada emas, perak, gula, garam dapur dan lain sebagainya. Jadi contoh tersebut adalah tersusun atas satu jenis zat. Contohnya jika jenis zat yang bercampur atau campuran. Nah, contohnya seperti pembuatan teh. Nah, dalam teh tersebut ada zat-zat campuran di mana ada gula, ada air, dan ada teh dan lain sebagainya. Itu adalah zat campuran. Selanjutnya pada muatan bahasa Indonesia mengenai menjelaskan isi iklan dalam media cetak, di mana iklan itu adalah informasi untuk mendorong atau membujuk atau memberikan pengaruh kepada pembaca agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, itu media cetak contohnya ada seperti majalah, tabloid, brosur, atau baliho dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu masih pada muatan bahasa Indonesia mengenai menjelaskan unsur-unsur iklan media cetak, di mana unsur-unsurnya yang pertama yaitu judul iklan, isi iklan, sumber iklan, deskripsi produk dan alamat dan nomor kontak sumber. Nah, itu adalah unsur-unsur dari iklan media cetak. Nah, yang terakhir yaitu pada muatan SBDP, yaitu mengenai jenis-jenis tangga nada, di mana kita juga sudah pelajari tadi, yaitu yang pertama ada tangga nada diatonis mayor. Dengan contoh lagunya sudah tadi, nadanya do sama dengan C. Nah, selanjutnya ada tangga nada diatonis minor. Nah,
tadi juga sudah kita pelajari, yaitu tangga nadanya La sama dengan A. Nah, tangga nada diatonis minor ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama tangga nada minor asli, yang kedua tangga nada minor harmonis, dan yang ketiga itu tangga nada minor melodis. Nah, itulah kesimpulan yang kita dapat ambil dari pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa kembali. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.